Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semangat ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Sukina pada siang hari ini untuk melanjutkan kegiatan kita berkait dengan BIMTEK, layanan pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan PAUD di bawah naungan Yayasan Adgadar ini. Kita beri apresiasi luar biasa tentunya dalam forum ini. Nah, Bapak Ibu semuanya berikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, pada tahapan ini, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu memahami tentang eh, siswa atau peserta didik dengan keberagaman, salah satunya adalah keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian Bapak Ibu mencoba melakukan LK1 dengan melakukan identifikasi tentang keberagaman, kemudian LK2 tentang bagaimana Bapak Ibu memetakan dukungan sarana prasarana, kemudian LK3 adalah melakukan pemetaan kekuatan data dari masing-masing anak. Kemudian Bapak Ibu LK4 adalah Bapak Ibu menyusun profil belajar siswa, memilih salah satu siswa saja, dan dari profil belajar siswa dilanjutkan dengan LK5, yaitu Bapak Ibu menyusun program intervensi usia dini berkebutuhan khusus. Dan nanti yang masih ada lanjut dengan sampai pada penyusunan program harian atau modul ajar. Nah, sama halnya Ibu dan Bapak semuanya berikan reaksi senyum ya, berikan reaksi bahagia, jangan lupa bahagia, semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan detan lurus Bapak Ibu semuanya ini mendapat ganjaran, mendapat pahala yang tentu sesuai dengan apa yang dikorbankan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, di LK5 ini Bapak Ibu adalah tetap pertama adalah tuliskan identitas anak ya, nama anak, usia, jenis kelamin, kemudian diagnosa jika sudah ada diagnosa secara tegak misalnya autis, ADD atau speech delay atau apa, jika belum ada penegakan tidak perlu dituliskan, tetapi bisa digambarkan profil kondisi anaknya seperti apa. Kemudian latar belakang keluarga dan jika diperlukan adanya informasi tambahan berkait dengan data medis maupun riwayat perkembangan. Selanjutnya, Bapak Ibu melanjutkan dengan adanya pengajian awal. Kemudian di pengajian awal ini melalui observasi perkembangan anak, di mana observasi perkembangan anak ini dilihat dari aspek motorik, ya, baik motorik kasar, motorik halus, aspek kognitifnya, kemampuan bahasa reseptif maupun ekspresif, bagaimana sosial emosionalnya, perilakunya, ya, kemudian juga aspek-aspek perkembangan yang lainnya, termasuk interaksi sosial, gitu ya, ini termasuk di deskripsi perkembangan anak. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi observasi perkembangan anak, silakan Bapak Ibu melanjutkan dengan evaluasi kebutuhan khusus. Nah, evaluasi kebutuhan khusus ini Bapak Ibu menuliskan terkait dengan kebutuhan khusus yang dimiliki serta tantangan yang dihadapi pada saat aktivitas sehari-hari. Misalnya ada anak yang memang masih sangat-sangat tergantung dengan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya karena memang berkait dengan motorik dirinya ya, untuk mobilitas saja mengalami kesulitan ya, karena ternyata kondisi misalnya hanya mengalami apa namanya, postura tangannya ya untuk memegang, dia kesulitan, bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain evaluasi kebutuhan, tuliskan, deskripsikan juga kekuatan dan kelemahan anak. Bapak Ibu silahkan menuliskan kekuatan kelebihan yang tentu ini berkait dengan area-area yang memerlukan dukungan yang lebih detail. Setelah pengajian awal, Bapak Ibu silakan nanti menuliskan tujuan intervensi yang ini dirumuskan dalam tujuan, yaitu tujuan jangka panjang, jangka pendek. Nah, yang jangka panjang ini adalah sasaran yang diharapkan tercapai dalam kurun waktu tertentu. Katakan di PAUD Bapak Ibu, anak akan berjalan sampai 3 tahun. Berarti selama 3 tahun ini capaian yang diharapkan itu apa. Kemudian diturunkan menjadi jangka pendek, yaitu langkah-langkah kecil yang mendukung pencapaian tujuan jangka
panjang. Untuk mencapai jangka panjang tadi perlu diturunkan menjadi tujuan jangka pendek. Enggak, silakan 1 semester misalnya atau mau per bulan. Nah, ini tergantung bagaimana kesepakatan dari pihak sekolah dan orang tua. Setelah pengkajian terkait dengan tujuan intervensi, Bapak Ibu tentu menentukan strategi dan metode intervensi. Metode intervensi yang digunakan apa? Misalnya ada yang menggunakan okupasi terapi, ada yang speech terapi, pendekatan ABA, menggunakan ya picture exchange communication system. Kemudian teknik dan atau aktivitas yang direncanakan adalah jelaskan teknik aktivitas spesifik yang digunakan untuk mencapai setiap tujuan. Alat atau media yang digunakan, yaitu tuliskan alat bantu yang digunakan selama intervensi, seperti kartu visual, mainan, edukatif, dan sebagainya. Kemudian rencana pelaksanaan program dilakukan secara waktu ya, durasi frekuensi intervensi, misalnya 2 kali seminggu selama 1 jam, atau intervensi harian dengan durasi tertentu. Dan lokasi program dilakukan di mana? Apakah di sekolah atau di pusat layanan? Ya, misalnya ada yang di daerah Bapak Ibu sudah ada pusat layanan bank, ya, atau dilakukan di rumah sendiri. Kemudian siapa yang terlibat dalam program untuk penanganan atas misalnya orang bekerjasama dengan terapis ya di beberapa klinik tumbuh kembang atau dengan pengasuh atau dengan dokter atau psikolog dan sebagainya, silakan Bapak Ibu tuliskan. Dan bagaimana evaluasi dan monitoring tentu sesuai dengan eh, program ya, perlu ada kriteria keberhasilan dan cara monitoring ya, bagaimana cara memonitor untuk keberhasilan atau perkembangan yang ada anak. Dan tindak lanjutnya adalah langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan untuk mencapai program yang tentu sesuai dengan harapan, dan jika pun memerlukan maka bagaimana penyesuaian programnya. Dan terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil yang diharapkan dalam program intervensi ini apa, dan tentu kaitannya dengan rujukan ya, rujukan yang diharapkan rekomendasi setelah program ini berjalan. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk penjelasan di LK5. Mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu untuk melaksanakan dan menyelesaikan tahapan dalam BIMTEK layanan pendidikan inklusif bagi Satuan Pendidikan PAUD Yayasan Arga Darini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan, semangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.